Sehingga sekarang tidak ada alasan lagi untuk mengikuti apa perintahnya, apa ajakannya. Kecuali kita saring dulu, kita lihat dulu ajakannya itu untuk kebaikan ataukah untuk kejahatan. Sebenarnya tidak berlebihan ya kalau kita itu menganggap bahwa para habaib dari Yaman itu ingin menguasai Indonesia. Kita bisa lihat selama ini ada segelintir oknum habib yang suka teriak-teriak, suka demo pemerintah. Jadi seolah-olah mereka itu tidak puas dengan pemerintahan yang ada di negeri ini. Padahal mereka cuma pendatang, cuma numpang hidup di negeri ini. Kemudian yang belum lama ini beredar tentang makam palsu. Jadi ada beberapa tokoh pribumi yang nyambung ke Mataram itu diklaim sebagai habaib dari Yaman. Jadi ada nama yang belakangnya itu dikasih nama bin Yahya. Ada juga yang bin siapa, Al-Idris atau siapa itu kalau nggak salah. Tapi intinya itu arahnya itu mau diklaim ke Yaman. Ini kan semacam apa ya? Semacam gerakan untuk menguasai Indonesia ya. Dan ternyata memang mereka mungkin berpandangan seperti itu ya. Karena ini menurut salah satu habib itu katanya Indonesia itu miliknya Aulia Tarim gitu ya. Kita simak ya videonya ya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Jadi Pulau Jawa atau Indonesia itu menurut Pak Habib siapa ini namanya? Ini miliknya Aulia Tarim, pintunya Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Ya, ini Indonesia ini milik Aulia Tarim. Jadi kok enak banget ya, main klaim, main mengakui milik orang lain. Ini apa maksudnya? Padahal dalam masa penjajahan atau masa kemerdekaan atau perjuangan membela bangsa ini dari tekanan penjajah, apa ada kelompok habaib yang ikut terlibat? Karena kalau kita lihat sejarah, para habaib, terutama leluhur mereka ya mungkin ya, yang bernama Habib Utsman bin Yahya atau Mufti Batavia, itu kan jelas dia itu berfungsi sebagai pembantu Belanda. Dan menurut Rumel Abbas, dia itu seorang PNS biasa katanya. Tapi yang jelas posisi dia itu membela Belanda, membantu Belanda bekerja untuk Belanda. Kemudian dia juga sering mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama pribumi Nusantara kala itu. Terutama para ulama dari jalur Wali Songo. Jadi kala itu pada masa penjajahan, para ulama, para kiai yang masih jalur ke Wali Songo maupun yang lainnya itu kan menyerukan jihad melawan penjajahan Belanda. Tapi si Mufti Batavia itu justru sebaliknya, justru memfatwakan atau menyatakan bahwa melawan penjajahan itu adalah sebuah pemberontakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Jadi kalau seperti ini, bagaimana kita harus menyikapi? Jadi apakah benar kalau Indonesia ini miliknya orang Tarim? Kan tentu saja tidak. Jadi dalam hal kepemilikan, mereka itu kan datangnya pada abad ke-19. Jadi mereka itu datang belakangan. Sementara kalau para Wali Songo itu kan menyebarkan Islam di Nusantara itu kan sekitar abad ke-14. Jadi kalau misalkan mau mengklaim negara ini, ya mungkin lebih berhak para Dzurriyyah Wali Songo itu daripada para imigran dari Yaman ini. Karena datangnya itu berbeda jauh ya. Jadi abad 14 yang imigran dari Yaman, para habaib ini kan abad ke-19. Jadi kok enak banget mau mengklaim Indonesia milik Tarim. Ini kan sebuah pengklaiman atau harapan yang luar biasa. Tapi ya kita tidak mungkinlah akan menerima semua itu. Karena kita itu bangsa Indonesia itu bangsa yang merdeka. Namun meskipun anggapan itu mungkin sekarang belum terbukti bahwa para habaib dari Yaman itu ingin menguasai Indonesia, ya tidak ada salahnya kita itu bangsa Indonesia itu tetap waspada. Jangan sampai Indonesia itu benar-benar dimiliki oleh Aulia Tarim. Seperti katanya Pak Habib di video awal tadi. Karena selama ini mungkin bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu mungkin terlalu lama didoktrin dengan adanya cucu Nabi yang bernama habaib itu ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh para habaib itu terkadang orang itu tidak mau membantahnya atau mengkritiknya, menganggap itu benar, menganggap itu adalah perintah atau ajakan cucu Nabi, sehingga benar atau salah tetap diikuti, kan seperti itu mungkin.
Kemudian dengan adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, nah ini adalah sebuah kemerdekaan baru, cakrawala baru yang menyatakan bahwa ternyata nasab habaib itu memang tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sehingga sekarang tidak ada alasan lagi untuk mengikuti apa perintahnya, apa ajakannya, kecuali kita saring dulu, kita lihat dulu ajakannya itu untuk kebaikan ataukah untuk kejahatan. Karena kalau para habaib itu masih mengunggul-unggulkan kalau mereka itu nasabnya nyambung ke Rasulullah, nah buktinya mana? Karena berdasar kitab nasab itu tidak terbukti, berdasar kajian sejarah tidak terbukti, berdasar tes DNA juga tidak berani. Kembali ke video awal tadi, nampaknya Pak Habib di video tadi itu berlebihan ya, menganggap Indonesia itu miliknya Aulia Tarim gitu ya.